Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, melihat langka dan mahalnya pupuk saat ini, para petani melakukan terobosan pembuatan pupuk organik cair atau POC sendiri. Saya Ori Wihana akan melihat secara langsung pembuatan pupuk organik cair tersebut bersama kelompok tani dari Desa Warurejo, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun. Bagaimana selengkapnya? Mari kita ikuti bersama. Inilah berbagai jenis tanaman yang dikumpulkan oleh warga yang akan dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair. Bahan tersebut didapat dari lingkungan sekitar, ada daun sirsak, daun putrawali, daun pahitan, daun pepaya, lidah buaya, dan bahan lainnya. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada langsung di lokasi untuk melihat cara pembuatan pupuk organik cair. Ternyata bahan-bahan yang didapat adalah bahan-bahan di sekitar kita. Mari kita ikuti bersama. Bahannya sudah terkumpul, kemudian dirajang-rajang. Setelah itu ditumbuk menggunakan alat sederhana berupa lumpang kayu. Terlihat guyup, rukun warga berbaur saling membantu satu sama lain untuk proses pembuatan pupuk cair ini. Setelah dirasa cukup halus, bahan kemudian dicampur menjadi satu di dalam drum. Setelahnya drum ditutup rapat, difermentasi selama kurang lebih 15 hari sebelum siap digunakan atau diaplikasikan pada tanaman. Selain membuat pupuk cair, warga juga mampu membuat pestisida nabati atau PESNAP, booster, dan juga bakteri pengurai. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Agus yang akan menjelaskan tentang kegiatan kelompok tani hari ini. Oke, siang Pak Agus. Bagaimana kegiatan kelompok tani hari ini? Apa aja yang sedang dilakukan? Terima kasih sebelumnya kami ucapkan ke Garda TV yang telah hadir di kelompok tani Mulyo Desa Warurejo, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun. Hari ini kita membuat PESNAP, ada booster, ada pupuk bokasi, dan ada bakteri pengurai. Gini Mbak, karena kita di tanah kita itu semakin hari semakin unsur haranya berkurang, maka kita perlu pembenahan unsur hara. Dari unsur hara itu kan kita perlu obat, istilahnya itu dari luar dan dari dalam. Yang dari luar itu kita pupuk organik, yang dari dalam kita pakai PESNAP. Jadi kita semprotkan Mbak. Untuk bisa itu kita perlu mengumpulkan bahan-bahan dulu, kita fermentasi selama 15 hari minimal, lebih lama lebih baik. Itu yang PESNAP ya. Itu bisa diaplikasikan ke tanaman. Kemudian untuk bakteri pengurai itu untuk tanam-tanaman biji-bijian, biar untuk pembusuk Mbak, untuk biji rumput. Kita aplikasikan sebelum kita tanam. Setelah kita bajak, kita beri bakteri pengurai, kita semprotkan, baru kita garu, kita semprot lagi 2 kali, baru kita tanam. Untuk booster itu Mbak, pemakaian kita di umur 45 sampai 65. Kalau orang bilang waktu bunting, kita waktu bunting itu perlu nutrisi, perlu gizi seperti orang. Jadi padi juga sama Mbak. Untuk padi kita juga perlu itu Mbak. Untuk kegiatan hari ini sebetulnya kegiatan rutin setelah kita dapat SL tahun 2021, tapi sampai sekarang kita masih berkelanjutan untuk memberi rasa kita ke organik Mbak.
Terima kasih, saya Neni Sulistiana dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Peran dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dalam meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Madiun, yaitu salah satunya kita ada kegiatan namanya IPDEM-IP, di mana di dalam kegiatan IPDEM-IP kita bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di daerah irigasi. Untuk Kabupaten Madiun kita ada 5 daerah irigasi kesepakatan Kabupaten Madiun dan 1 DI kewenangan pusat dan DI kewenangan provinsi, di mana kita bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dengan jalan menekan biaya produksi. Salah satunya yaitu kita ada kegiatan namanya sekolah lapang. Di dalam kegiatan sekolah lapang itu yang dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan di musim penghujan dan 12 kali di musim kemarau, kita memberikan banyak sekali materi, di mana materi-materi itu disampaikan oleh teman-teman penyuluh yang nantinya ke depannya kita berharap agar teman-teman petani setelah melaksanakan kegiatan sekolah lapang tidak berhenti sampai di situ. Akan tetapi mereka nantinya akan melanjutkan, akan menerapkan materi-materi yang sudah disampaikan. Melalui program dari Kementerian Pertanian yang diterapkan di beberapa tempat di Kabupaten Madiun, dari awal penerapan sampai saat ini menunjukkan terdapat perubahan dan peningkatan. Dengan demikian, petani dapat mengurangi biaya produksi sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan para petani bisa tercapai. Selanjutnya dalam rangka mencapai indikator proyek ini, kami di Kabupaten Madiun memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada. Idealnya memang peningkatan kesejahteraan petani itu selaras dengan peningkatan produksi dan peningkatan hasil akhir. Akan tetapi karena di Kabupaten Madiun beberapa potensi yang diharapkan itu belum muncul, maka kami bersama Dinas Pertanian mengambil strategi kita meningkatkan kesejahteraan petani dengan menekan biaya usaha tani. Nah, itulah satu tema yang senantiasa kita angkat dari beberapa tahapan kegiatan yang ada, dengan memberikan ilmu-ilmu kepada petani bagaimana kita tetap berusaha tani tanaman padi tetapi biayanya bisa ditekan. Nah, jurus yang kita selalu sampaikan adalah penekanan biaya melalui penggunaan persemaian kering. Penggunaan persemaian kering pada tanaman padi itu bisa menghemat sekitar 750.000 per hektarnya, itu dari segi persemaian saja. Kemudian yang selanjutnya tentang tanam jajar legowo. Jadi sistem tanam yang kita sedang galakkan melalui IPDEM-IP adalah tanam sistem jajar legowo, di mana dengan sistem jajar legowo ini jumlah populasi tanaman persatuan luas itu lebih banyak 30% dibanding dengan sistem pertanian konvensional yang selama ini dikembangkan oleh petani. Terkait dengan hasil, kalau ukurannya ini masih bersifat kualitatif ya. Yang perkembangan yang terjadi dari beberapa kelompok tani yang sudah kita SL itu sudah mulai menindaklanjuti bersama-sama di kelompok taninya. Jadi penggunaan pupuk kimia sudah mulai bisa dikurangi dan bisa menekan biaya sampai sekitar 30-40%. Itu perkembangan sementara masih seperti itu. Nah, harapannya yang sudah terjadi seperti itu bisa terus dilakukan dan mereka terus mengkaji kendala-kendala apa yang dihadapi, sebisa mungkin terus mengurangi. Syukur-syukur nanti bisa tidak pakai kimia dan kita mengarah kepada pertanian organik. Jadi harapan besarnya itu adalah menjadi sentra-sentra pertanian organik. Nah, pemirsa, berikut tadi adalah cara pembuatan pupuk organik cair bersama kelompok tani Desa Warurejo, Kabupaten Madiun, beserta penjelasan dari dinas-dinas terkait. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semuanya dan khususnya untuk petani. Saya Ori Wihana, beserta tim liputan Garda TV mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.